Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan saya Abu Ahmad Riki Kurniawan, Kuta Perumah Quran Malang. Nah, pada video sebelum ini kita sudah sampai belajar tentang izhar halki. Ya, kita sudah mengenal dari matan Tuhfatul Atfal. Kita sudah mengenal istilah-istilah kenapa disebut izhar, kenapa disebut izhar halki, dan seterusnya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mentahaji izhar halki ini. Nah, nanti setelah kalian mendengarkan video ini, insya Allah kalian akan bisa mentahaji tafsili izhar halki. Ya. Tahaji ada dua, ya. Tahaji itu ada dua, yaitu tafsili dan tahaji ahkam. Ya. Apa itu tahaji tafsili? Apa itu tahaji ahkam? Nah, nanti akan saya terangkan, ya. Kemudian yang kedua, kalian akan bisa mentahaji ahkam izhar halki, ya. Tahaji al-hukmu atau tahaji ahkam, hukum-hukum tentang izhar halki. Nah, kita fokus ke latihan pada dua tahaji ini. Nah, sebelum kita atau kalian mampu untuk mentahaji izhar halki, ada baiknya kita belajar dulu apa sih istilah tahaji, ya. Kemudian apa sih tahaji tafsili itu? Kemudian apa sih tahaji ahkam? Nah, tahaji. Apa yang dimaksud tahaji? Ya, kita akan mengulang-ulang atau sering mengatakan istilah tahaji, ya. Apa sih yang dimaksud tahaji? Nah, tahaji anak-anakku sekalian adalah suatu metode yang sebenarnya zaman dulu itu sudah diterapkan. Ya, kita itu mengenal yang waktu Ustadz kecil, ya, Ustadz lahir, ya mungkin ketika tahun 90-an. Bahkan sebelum itu kita mengenal namanya itu turutan. Nah, kalau dalam istilah kita turutan. Nah, kalau bahasa terkenalnya adalah kaidah atau kaidah Baghdadiyah. Kaidah Baghdadiyah. Kita belajar di situ mengeja sebenarnya, dan ini adalah cara yang terbaik untuk belajar Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena kita berlatih untuk mengucapkan huruf per huruf, ya, dari Al-Quran itu, sehingga kita secara lisan itu akan terlatih. Lisan yang bukan Arab akan terlatih mengucapkan huruf-huruf Arab itu per hurufnya. Nah, kemudian muncul sekitar tahun, ya setelah itu, ya sekitar 90 sesudahnya itu mulai muncul metode modern. Nah, metode modern itu sudah mulai menghilangkan mentahaji ini atau mengeja ini, ya, sehingga kita sering sekarang bertanya kepada anak-anak itu, misalkan nun fathana, ya, mereka tidak mengenal istilah fathah, ya. Kalau kita tanya ini huruf nun, ya, tanpa harokat, tanpa di sakinah, tanpa di tasydid, kalau kita menanya ini huruf apa, ya, mereka akan menjawab huruf na, padahal harusnya huruf nun. Ya, berarti mereka sudah tidak mengenal apa nama hurufnya. Ya, kenapa? Karena mereka terbiasa tidak boleh mengeja, harus langsung dibaca na, harus langsung dibaca ni, gitu kan? Jadi sehingga tidak mengenal istilah fathah, kasrah, dhammah, tidak kenal. Ya. Kemudian istilah huruf nama-nama huruf tidak kenal. Nah, ini kelemahan metode modern. Nah, yang kita gunakan di Nurul Bayan itu adalah metode mentahaji mengeja, dan ini sudah kita praktekkan, ya. Jadi mengeja ini adalah cara yang terbaik untuk anak-anak
untuk belajar membaca sebenarnya. Walaupun mungkin tahapannya pelan, ya, tahapannya tidak secepat cara langsung. Tapi untuk pembenahan makhrajnya, hurufnya, ya, pembenahan bacaan itu akan lebih mudah nanti kalau kita disiplin dalam mentahaji ini. Jadi kesimpulannya adalah mentahaji ini mengeja. Nah, kita ulas secara bahasa dulu ya. Tahajja ya tahajja tahajjian. Nah, di sini adalah bentuk masdar. Ya, artinya mengeja. Ini mengeja ini adalah ejaan. Ya, fahuwa mutahajjin wal maf'ul mutahajjan. Nah, kalau kita katakan tahajjil hurufi, ya, ada misalkan ada yang mengatakan tahajjil huruf. Apa maksudnya? Nutquha harfan harfan, yaitu mengucapkan huruf ini satu huruf satu huruf. Nah, jadi mengeja itu adalah mengeja satu-satu huruf, ya, pelan-pelan. Bismillah itu bi satu huruf ya. Sin sakinah bis. Nah, sin sudah. Mi. Nah, ini satu huruf ini namanya mengeja. Nah, kita ketika mengeja ini akan fokus pada sifat-sifat dan makhraj tiap hurufnya, sehingga nanti pembenahannya, ya, perbaikannya dalam masalah tajwid akan lebih mudah. Kenapa? Karena kita terbiasa mengucapkan huruf dengan baik. Kalau kita katakan tahajji ayatil Quran, mentahaji ayat Al-Quran, maksudnya apa? Tilawatuha, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran itu, watawakkufu, dan berhenti indah hurufiha li ta'arrufiha, ya, pada tiap hurufnya untuk mengetahui atau mengenal tiap huruf dari Al-Quran. Itu. Jadi ini adalah mengeja. Semuanya ini kesimpulannya adalah mengeja. Jadi tahajji adalah mengeja. Kemudian kenapa kita harus mentahaji? Kok repot-repot banget gitu loh. Ya. Kenapain kita harus mentahaji? Nah, kita perlu mengenal ada istilah tahaji. Yang pertama namanya tahaji at-tafsili, tahaji yang rinci, ya, tahaji yang detail. Nah, tahaji rinci ini tujuannya yang pertama adalah kita terbiasa mengenal huruf, ya, karena ini sering diucapkan sehingga terekam dalam otak kita, ya, terekam dalam lidah kita bahwa tiap hurufnya cara bacanya seperti ini. Itu karena sering diulang-ulang, ya, mengeja terus sehingga terekam otomatis. Nanti kalau kita sudah terbiasa mengenal hurufnya, maka kita ketika baca Al-Quran sudah terbiasa, ya, terbiasa mengucapkan huruf sesuai makhraj dan sifatnya tanpa kita berpikir. Kenapa? Karena sudah diulang-ulang terus tahajinya. Terus berikutnya mengenal harokat. Nah, karena diulang-ulang juga, dieja terus, maka kita akan mengenal namanya harokat, namanya syadda, namanya sukun, ya. Bahkan nggak hanya itu, hukum-hukumnya juga kita akan tahu, ya. Nanti karena di dalam tahaji tafsil ini selain kita mengenal huruf, harokat, kita juga mentahaji hukumnya. Nah, ini, ya, mengenal hukumnya. Kemudian kita mengenal syahid. Nah, nanti di metode Nurul Bayan, mentahaji tafsili ini juga menyebutkan dalilnya dari matan Tuhfatul Atfal. Kenapa kok harus dibaca idhar? Ya. Kenapa? Karena apa? Bertemu dengan apa? Nanti di tahaji ini. Misalkan nanti kita terangkan ketika masuk di tahaji. Kemudian dalilnya apa? Kok bisa seperti itu? Kenapa kok harus bertemu huruf halki dibaca idhar? Dalilnya dari matan Tuhfah. Terus berikutnya adalah tahaji al-ahkam, ya, tahajil ahkam. Nah, dalam tahaji ahkam ini huruf-huruf dan harokat sudah mulai dihilangkan. Kenapa? Karena ini tahapan kedua. Jadi anak-anak TK biasanya harus mentahaji detail ini, ya. Tapi kalau kalian yang sudah mengenal hurufnya, maka tidak perlu mentahaji detail, cukup hukumnya saja. Ya, misalkan bi, sin sakinah bis. Nah, nanti kita bahas, ya. Sehingga fokusnya hanya praktek ke pengucapan saja. Terus yang berikutnya yaitu mengenal hukum.
Yang terakhir adalah mengenal syahid. Jadi tahaji hakam ini lebih ringkas anak-anak sekalian, berbeda dengan tahaji tafsili. Ya. Baik, ini pendahuluan ya. Pada video pertama ini pendahuluan tentang apa istilahnya tahaji. Nah, berikutnya kita insya Allah akan praktek mentahaji pada video berikutnya. Kita tutup dulu anak-anak sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.